Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul sifat riya dan hasad. Di sini saya bersama teman-teman Muhammad Arya Gumelar, Tegar Maulana Bil Haqi, Azizul Rizki, dan saya sendiri Muhammad Dika Sabila Rosad. Saya akan menjelaskan tentang definisi riya. Secara bahasa, riya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ar-ru'yah, yang artinya adalah melihat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, riya adalah sombong dan congkak. Menurut Astuti dalam Kamus Papel Istilah Islam, riya adalah berbuat baik karena ingin dipuji oleh orang lain, sehingga mendapat pujian atau beribadah tidak untuk mencari keridhaan Allah semata, namun karena pujian dari orang lain. Said Hawa menyatakan dalam bukunya bahwa riya adalah menunjukkan amal perbuatan maupun ibadat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ada keinginan selain itu, seperti untuk dipuji oleh orang lain, dilihat orang lain sebagai manusia yang khusyuk, mengharapkan hadiah dari seseorang dan dicintai oleh sesama manusia. Said Hawa bahkan mengkategorikan riya sebagai syirik kafir, mempersekutukan Allah dengan yang selain Allah dengan samar-samar atau tersembunyi. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengemukakan dalam kitabnya bahwa riya pada hakikatnya adalah perilaku seorang hamba menaati Allah tetapi memiliki keinginan lain agar memperoleh kedudukan dan derajat di mata manusia. Abu Al-Jazairi bahkan menyatakan riya merupakan sebuah kemunafikan. Ada tercantum dalil-dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir faman kana yakuni syaitan lahu qarinan fasa'a qarina. Artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain, ingin dilihat atau dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia atau setan itu adalah teman yang sangat jahat. Berdasarkan ayat di atas, surat An-Nisa ayat 38 menyebutkan para dermawan yang riya, di mana tujuan pemberiannya hanyalah kebanggaan dan pujian orang lain dan sama sekali tidak mencari keridhaan, tidak mencari ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang riya pada ayat ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Mereka dengan perbuatan telah mengangkat setan sebagai temannya. Dan barang siapa yang mengambil setan menjadi temannya, padahal setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia, maka setan adalah seburuk-buruk teman. Setan oleh ayat di atas sebagai seburuk-buruknya teman yang sangat jahat, karena setan mempunyai sifat yang tidak pernah puas untuk menjerumuskan manusia, dan tidak ada satu sisi pun darinya yang dapat membawa akibat bagi manusia. Setan selalu membawa manusia kepada keburukan dan menjauhkan manusia dari kebajikan atau sifat kebaikan. Dari dalam surat An-Nisa mengungkapkan sikap orang munafik yang bermuka dua, yang merupakan sikap orang penipu. Alangkah sesatnya dan ruginya mereka karena menipu siapa yang tidak mungkin tertipu.
pada akhirnya berusaha menipu Allah, yakni berkelakuan seperti orang yang menipu Allah, berkelakuan seperti orang yang menipu, dan Allah pun membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka, serta menduga memperoleh apa yang mereka harapkan, padahal itu tidak pernah dapat mereka raih. Nah, menurut Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Abidin, terdapat 3 bentuk riya. Yang pertama itu, seorang hamba semakin menambah ketaatannya apabila ia mendapatkan pujian dari orang lain, akan tetapi ketaatnya akan berkurang dan bahkan meninggalkannya apabila ia dicela atau diejek. Yang kedua, semakin giat dalam beribadah jika ia melakukan bersama orang banyak, namun bermalas-malasan ketika beribadah dengan sendiri. Terus yang ketiga, bersedekah bila orang lain melihatnya, tapi jika tidak ada yang melihatnya, manusia itu tidak mau bersedekah. Nah, penyebab terjadinya sifat riya ini dalam buku Dahsyatnya Ikhlas, Bahayanya Riya, Ubaid bin Salim Al-Amri menjelaskan, pokok dari riya digolongkan kepada 3 sebab, yaitu senang terhadap sanjungan, takut pada celaan manusia, dan rakus sangat menginginkan yang tampak pada orang lain. Terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jika ada seseorang yang berperang karena rasa fanatisme itu agar namanya disebut-sebut dipuji sebagai orang yang gagah berani. Nah, dan ada seseorang yang berperang dengan unsur riya agar kedudukannya diketahui orang lain. Dari ketiga hal di atas, manakah yang berada di jalan Allah?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menanggapi, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah yang sebenarnya. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya perilaku riya yang diangkat dari sebuah artikel. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Nah, keluarga kan merupakan tempat di mana anggota berinteraksi secara intens, ya, sehingga terjadi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Apabila seseorang hidup dalam sebuah keluarga yang kental dengan tampilan-tampilan riya itu, maka sulit untuk dijatuh pada penyakit ini. Terlebih anak-anak yang punya kecenderungan untuk mengikuti orang tua, maka langkah strategis yang harus dilakukan orang tua adalah memperdalam ajaran Islam, sehingga sang anak akan mampu membentengi dan memproteksi dirinya dari sifat riya. Yang kedua itu pengaruh teman. Sebagaimana keluarga mempunyai pengaruh yang kuat dan mempengaruhi putih hitamnya perilaku kita. Teman pun demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kepada kita agar kita mencari dan menjadikan orang-orang yang soleh. Nah, yang ketiga itu tidak mengenal Allah dengan baik. Nah, ketidaktahuan seseorang atau kedudukan keagungan Allah itu dan keberadaannya akan menghantarkan pada tampilan sikap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah merupakan hal yang urgensial sekali oleh karena dengan cara itulah kita akan terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam beribadah kepada Allah, termasuk munculnya penyakit riya, keinginan yang berlebihan untuk menjadi pemimpin atau meraih jabatan dan kedudukan. Nah, kayak ketamakan kepada harta, kekaguman yang berlebihan dari orang lain. Nah, kekaguman yang berlebihan dari orang lain manakala tidak dikelola dengan baik bisa menjadikan orang yang dikagumi membusungkan dadanya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga timbulnya sikap riya. Penyebabnya ia akan senantiasa mencari celah agar sikap perilaku dan ibadahnya senantiasa mendapat sanjungan orang lain. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan
cara menghindari dan mengobati dari sifat ria. Nah, selanjutnya di sini ada cara menghindari dan mengobati sifat ria. Dan jika dalam hati masih ada tekad untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka perlu diketahui bahwa itu adalah salah satu keangkuhan yang memicu kemurkaan Allah, yang akan membuat amal kita menjadi hilang. Maka dengan demikian, mengetahui resiko dari ria akan membawa kita kepada kebencian terhadap yang melakukannya. Nah, di sini ada beberapa cara menghindari dan mengobati bahaya ria, yang ini diantaranya sebagai berikut. Cara yang pertama ada membiasakan diri menyembunyikan amalan. Nah, menurut Said Hawa, cara ini terus dilakukan hingga orang lain tidak mengetahui ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi, cukup Allah saja yang mengetahuinya. Nah, hal ini memang cukup sulit dilakukan untuk orang yang baru memulainya. Akan tetapi, lama-kelamaan beban yang kita hadapi, maka beban itu yang awalnya sangat berat, maka akan menjadi ringan. Nah, cara yang kedua, dengan memahami dan mengingat bahaya ria. Terkadang keinginan untuk melakukan ria sering muncul dalam diri seseorang, karena setan tidak akan meninggalkan kita bahkan saat kita beribadah. Nah, dia akan terus mengucapkan bisikan-bisikan ria. Nah, jika kita tahu tentang resiko dari ria tersebut serta murkanya Allah yang akan kita dapatkan, maka ketakutan dan kebencian akan muncul. Terlebih lagi, apa sih gunanya mendapat sanjungan dari orang lain jika itu hanya membuat Allah murka? Nah, cara yang selanjutnya, yaitu dengan cara senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit ria. Nah, menghindari perilaku ria ini juga harus meminta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, beliau menjawab, berdoalah dengan membaca, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak kami ketahui. Nah, cara yang berikutnya yakni dengan menghapus penyebab ria. Munculnya sifat ria ini sudah dipastikan disebabkan oleh alasan tertentu. Nah, cara menghindari sifat ini yaitu dengan menghilangkan penyebabnya. Jika penyebabnya tetap ada, ria akan tetap berwujud dalam diri seseorang. Maka oleh karena itu, jika kita ingin menghilangkan sifat ria, kita harus senantiasa menghapuskan penyebab-penyebab akan munculnya ria tersebut. Nah, apabila penyebabnya sudah hilang, sudah lenyap, maka perilaku ria juga akan hilang dengan sendirinya. Cara yang selanjutnya ini dengan cara mengendalikan hati. Berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Memang sebuah pujian akan bisa menjadi motivasi untuk kita agar bisa menjadi lebih baik. Namun terkadang pujian itu bisa menjadi racun sehingga membuat seseorang menjadi ria. Maka dari itu kita harus mencoba untuk tidak berbangga diri dengan mengendalikan hati. Nah, cara yang berikutnya yakni dengan membersihkan dan perbaiki tujuan dalam setiap perbuatan. Nah, melatih sikap ikhlas dalam setiap perbuatan harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten menyadari apapun yang kita lakukan. Kita akan merasa senang dan puas hanya dengan diketahui oleh Allah saja. Nah, dan merasa takut dan berharap hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat biji zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hasad. Yang pertama ada definisi hasad. Hasad secara
etimologi itu berasal dari kata hasada yahsudu hasadan yang memiliki arti dengki atau iri hati. Sedangkan dalam Kamus Lisanul Arab menurut Ibnu Mandur bahwa asal kata hasad itu adalah qashr yang memiliki arti lapisan kulit luar. Hasad adalah penyakit hati yang menguliti hati sebagaimana kutu itu menguliti kulit kemudian menghisap darahnya. Sedangkan menurut istilah itu yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hasad adalah sifat benci kepada orang lain yang diberi kenikmatan serta menyukai dan mengharapkan nikmat tersebut hilang dari tangan orang tersebut. Hasad ini adalah salah satu penyakit hati yang cukup berbahaya dampaknya karena dapat merusak hubungan ukhuwah, jadi baik di lingkup tetangga, pertemanan, atau mungkin organisasi. Hasad sendiri juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan pertama dalam sejarah Islam, yakni tentang kasus pembunuhan Habil oleh Qabil. Itu salah satunya juga disebabkan oleh hasad. Di zaman Rasulullah sendiri, orang yang paling jelas rasa dengkinya, rasa hasadnya itu dalam Al-Quran adalah orang Yahudi dan Nasrani. Al-Quran menggambarkan mereka sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kedengkian mereka itu sudah sangat jelas tergambar di Al-Quran maupun di ayat-ayat lain yang tidak saya sebutkan di materi ini. Jadi setelah tampak kebenaran dalam Islam, akan tetapi mereka tertutupi oleh rasa kedengkian dan iri hati kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengajak kepada umat Islam untuk menghindari sifat dengki, sebagaimana sabda beliau, An Anas bin Abdullah, An Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Anas, yaitu la tahsadu, janganlah kamu semua itu saling mendengki. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kamu sekalian itu saling bermusuhan. Wala taqatu, dan janganlah kalian semua itu saling menjatuhkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga menyatakan bahwa sifat dengki itu dapat menghapus amal kebaikan. Sebagaimana sabda beliau juga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah dirimu dari perbuatan hasad atau dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya kedengkian itu memakan kebaikan, Kama ta'kulun naral hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad itu hukumnya mutlak haram, akan tetapi menurut Imam Ghazali ada hasad yang tidak dinyatakan keharamannya, yaitu hasad atau dengki iri terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang kafir atau orang fajir.
Orang fajir itu orang yang hanyut dalam kemaksiatan, atau mungkin juga bisa dipanggil orang fasik, di mana nikmat tersebut digunakan untuk menyakiti dan menciptakan fitnah dan permusuhan, sehingga kedengkian terhadap nikmat mereka itu tidaklah membawa mudarat. Karena yang kita tidak sukai, yang kita dengki itu karena kita itu menginginkan nikmat tersebut hilang, bukan dari segi bendanya, akan tetapi karena nikmat tersebut jika tidak hilang nanti akan digunakan oleh orang kafir atau orang fajir tersebut untuk melakukan kerusakan. Kemudian penyebab-penyebab hasad. Yang pertama ada permusuhan dan kebencian. Ini adalah penyebab yang paling utama dan paling parah, karena apabila keduanya ini terjadi secara berlarut-larut dan dalam kondisi yang ekstrim, itu bisa menimbulkan pertumpahan darah. Permusuhan dan kebencian juga hanya akan menyia-nyiakan umur terhadap dua pihak yang saling membenci untuk saling menipu, menjatuhkan, mengadu domba, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, ada ta'azus, yaitu rasa paling mulia. Sifat ini terjadi di pribadi seorang yang sudah berada di tingkatan tertinggi, baik dari harta maupun ilmu. Jadi apabila ada orang lain yang menyaingi ataupun menandinginya, maka akan muncul rasa tidak suka dan terganggu. Nah, itulah hasad dari yang disebabkan oleh sifat at-ta'azus. Kemudian yang ketiga ada kesombongan, yaitu menganggap remeh orang lain dan menganggap dirinya itu lebih baik, sehingga terkadang orang yang sombong itu memanfaatkan orang lain untuk menuruti kemauannya. Apabila orang yang dimanfaatkan itu memperoleh nikmat, yang kemungkinan dengan nikmat itu ia tidak akan patuh lagi kepada si sombong, atau mungkin justru berbalik ia sombong kepadanya, maka akan muncullah kedengkian pada dirinya. Kemudian yang keempat ada at-ta'ajub, yaitu merasa takjub atau ujub pada diri sendiri. Ini biasa terjadi pada umat-umat terdahulu, ketika seorang rasul datang kepada mereka dan membawa risalah kerasulan dari Allah. Mereka itu merasa ujub dengan diri mereka, dan kadang mereka itu berkata sebagaimana dikabarkan dalam surat Yasin ayat 15, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Jadi mereka itu selalu membantah dengan perkataan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Itu adalah salah satu ujub dari diri mereka. Kemudian yang kelima adalah ketakutan mendapat saingan. Ini adalah disebabkan oleh orang yang bersaing untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Seperti misalnya hasad antar sesama perempuan untuk memperebutkan calon suami. Kemudian yang terjadi pada kita hasad antar mahasiswa dalam persaingan mencari muka di hadapan dosen dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada ambisi untuk mendapat kedudukan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran seorang yang tidak ada yang menyamainya dalam hal materi atau pangkat atau ilmu dan lain-lain. Ketika ada orang lain yang menandingnya, maka akan membuat hal tersebut menjadi ia tidak senang dan muncullah hasad dalam dirinya. Seperti misalnya ulama-ulama Yahudi yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad karena hasad dan khawatir posisi mereka di masyarakat Madinah itu kehilangan posisi maksudnya. Kemudian yang ketujuh ada kikir dalam hal kebaikan. Kekikiran jiwa terhadap hamba Allah, yaitu seorang yang tidak senang melihat nikmat yang dimiliki orang lain dan merasa bahagia dengan penderitaan orang lain. Kemudian ia selalu kikir terhadap apa yang diberikan Allah, seakan-akan nikmat tersebut diambil dari dirinya. Hasad ini adalah
hasad yang kadang menjadi watak dan sulit untuk dihilangkan. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghindari dan juga mengobati sifat hasad. Sifat hasad adalah sifat yang dapat menghapuskan seluruh amal baik kita sebagai manusia. Para ulama juga melarang secara tegas terkait dengan sifat ini karena sangat berbahaya terhadap jiwa dan juga hati manusia. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang berbahaya pada kehidupan manusia. Seorang yang mempunyai sifat hasad dapat merasa tidak suka terhadap kelebihan ataupun keutamaan yang dimiliki orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Namun, sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib menghindarinya dari kehidupan sehari-hari kita. Mengambil referensi dari Dr. Abdullah Nasri Ulwan dalam menghindari sifat hasad ialah pada konsepnya. Sifat minder dapat dihilangkan dengan membiasakan berteman dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Pada konsep ini yang dikemukakan oleh Dr. Abdullah Nasri Ulwan, beliau mempunyai pesantren dan santrinya dibiasakan hidup pada lingkungan yang begitu luas. Ada kurang lebih 20 santri yang ada pada setiap kamarnya. Dan santri-santri tersebut berbeda latar belakang, wilayah, suku bangsa, dan juga kepribadian. Dan pada konsep ini, supaya nantinya santri yang masuk bisa melatih komunikasi, menyambung ukhuwah, dan saling menghargai yang akan diharapkan berdampak pada kepribadiannya, yaitu menghilangkan rasa minder dalam dirinya. Dan dalam literatur yang lain juga terdapat bagaimana cara menghindari sifat hasad, yaitu dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan ketetapan Allah, berlapang dada atas apa yang diberikan oleh Allah, dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari sifat hasad. Dalam referensi lain yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan tentang 10 hal yang bisa menolak penyakit hasad. Antara lain yaitu, yang pertama yaitu berlindung kepada Allah dari kejahatan hasad, bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersabar terhadap hasad dengan tidak memusuhinya, bertawakal kepada Allah, mengosongkan hati asal pikiran, asal hasad, selalu mengingat Allah, dan lapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan taubat si hasid kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuatnya terhadap masyhud, memperbanyak bersedekah, serta berbuat kebaikan sesuai kemampuan, memadamkan api hasad dengan berbuat baik padanya, serta yang terakhir yaitu beriman kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, sebab Allah sang penyebab terjadinya segala sesuatu. Secara rinci, obat untuk mengobati hasad adalah dengan menelusuri sebab-sebabnya. Kedengkian mirip kesombongan, egoisme, serta besarnya ambisi terhadap hal-hal yang tidak berguna. Hal ini ialah komponen penyakit hasad. Untuk mengikis habis penyakit hasad, maka wajib dengan mengikis komponennya. Jika masih menyayangi kedudukan, pasti ia masih mendengki orang lain yang menerima kedudukan dan tempat pada hati manusia. Tindakan yang paling simpel dilakukan ialah dengan mengurangi kesedihan atas dirinya serta tidak menampakkan dengan mulut serta tangannya. Jadi untuk obatnya yaitu dicari terlebih dahulu sebab-sebabnya, dan sebab-sebabnya itu yang harus kita hilangkan dari diri kita bila mana kita mempunyai sifat hasad.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.